Belum duduk kasih salam. Semangat. Puji Tuhan. Iya. Ya banyak orang nggak semangat kan. Banyak orang lemah. Saya pikir saya nggak perlu memperkenalkan diri saya. Bukan karena saya sudah terkenal. Tetapi saya sudah pernah ke sini. Dan ini kali kedua ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya berasa agak ada yang lain ya. Mari beri tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Luar biasa. Bukan karena WL-nya Ibu Gembala. Tapi ada sesuatu yang saya percaya hari ini Tuhan sedang bekerja tempat ini. Nah, yang saya mau sharingkan hari ini sepertinya cukup dalam ya, cukup berat. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mendengar dengan baik, dengan penuh konsentrasi karena saya pikir ini menjadi masalah banyak kita. Tapi sebelum saya sharing lebih jauh tentang apa yang ingin saya sampaikan, mari kita buka dulu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya, Anda tahu kisah ini, Anda tahu sejarah ini. Saya akan mencoba membuka sharing kita dari ayat ini. Kejadian pasal 11 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Hitungan yang ketiga mulai 1, 2, 3. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Perhatikan bagian pertama dari ayat ini berkata, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa. Kisah ini berbicara tentang sebuah menara yang mau dibangun oleh orang-orang pada waktu itu. Nanti baca sendiri kisahnya, namanya Menara Babel. Lalu di dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bagian A, ayat ini berkata satu bangsa, satu bahasa. Katakan sama-sama, satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ya. Lalu bagian berikutnya, bagian akhir dari ayat ini berkata begini. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Katakan sama-sama, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Tidak ada yang tidak akan dapat. Bagian ayat ini awalnya berkata bahwa satu bangsa dengan satu bahasa. Saya mau bicara apa hari ini? Komunikasi yang sama, komunikasi yang sehat, komunikasi yang baik, komunikasi yang bisa disampaikan dengan benar satu dengan yang lain akan menghasilkan satu mukjizat. Bukan hanya satu, bahkan banyak mukjizat. Karena motivasinya tidak benar saja, di ayat ini akhirnya sama Tuhan dikacaukan. Begitu bahasa mereka dikacaukan, Menara Babel nggak terjadi. Katakan amin. Satu bangsa dengan satu bahasa. Saya mau bicara apa? Komunikasi. Salah satu masalah paling berat di dalam rumah tangga adalah komunikasi. Betul tidak, Cik? Ya kan? Saya kalau konseling pranikah, biasa ada 3 masalah rumah tangga. Enggak tahu, kalau salah tolong tambahi, kalau benar silakan iyakan. Yang pertama, pasti komunikasi. Begitu komunikasi pasangan itu tidak berjalan dengan baik, maka itu akan bermasalah dengan tempat tidur. Betul enggak, Cik? Suami baru nyebelin, Mi, ayo Mi. Apaan sih? Dapat pantat dia. Dan itu akan berakibat kepada keuangan. Ya dong, komunikasi yang nggak baik. Suami, gajiku segini mah, padahal sudah diumpetin berapa di kantong mana, kantong sini, di atas lemari, di apa gitu kan. Pasti seputar itu masalahnya, tapi diawali dari sebuah komunikasi. Saya berdoa, sharing saya hari ini kira-kira ya 3 jam. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa belajar sesuatu, bukan karena saya lebih baik, bukan karena saya lebih mengerti, tapi kita saling sama-sama. Firman Tuhan itu pedang bermata 2. Sementara saya sharing, saya juga belajar di situ. Katakan komunikasi. Siapa yang pasangan suami istri ada? Enggak tahu. Pak Rinaldo enggak usah, karena belum. Ya. Yang suami istri bisa angkat tangannya. Masih sering ada miskomunikasi enggak? Iyalah, kan kita berbeda. Saya asli Jawa, tok jebolan Jogja. Istri saya Chinese, papanya Cungkok. Udah bisa Anda bayangkan komunikasi macam apa yang terjadi dengan kami. Untuk saya makan babi, itu saya butuh perjuangan sekian waktu.
Setahun, Cik. Kenapa? Karena keluarga saya muslim semua. Istri saya tiap hari dari lahir udah babi. Keluar babi, ke Imlek babi. Udah semua makanan dia paling suka gitu. Hari ini dia baru suka ini, Bro Aldo. Apa itu? Lapo. Ayo ke Lapo. Lapo, kelapa gading. Pak Irwan nggak usah diajak. Nah, komunikasi itu menjadi bagian penting dan mendasar. Nah, hari ini seperti tema gereja, kita akan bicara komunikasi yang sehat. Tetapi sebelum kita belajar komunikasi yang sehat, kita belajar dulu yang tidak sehat. Komunikasi macam apa sih yang tidak sehat gitu. Ya, judulnya lah biar keren kan, ini pakai PPT dibikin susah-susah, tolong tampilin lah ya. Iya. Nggak muncul ya. Saya butuh kerjasama yang di belakang karena kadang-kadang kalau di gereja saya itu suka muncul duluan. Jadi khotbah saya jadi nggak asik. Baca aja ya kan, muncul duluan. Nah, ini saya sudah ngomong belum muncul kalau di sini ya. Agak sedikit berbeda ya. Mudah-mudahan cara berkomunikasi saya bisa diterima. Ya mudah-mudahan nanti diundang lagi lah ya. Saya punya teman nih, sebenarnya beliau ini pakar komunikasi. Ya. Saya berpartner dengan dia udah sekian tahun sejak kuliah MTH ya waktu itu. Buat saya kalau saya melihat beliau ini, tidak ada manusia yang tidak bisa dia taklukkan. Sesusah apapun, sebatu apapun. Gitu. Saya melihat itu sekarang di kampus dia juga. Kalau kemarin ikut acara IKA, anak-anak kampus itu setelah acara saya minta foto sama dia. Saya tidak, padahal saya WL waktu itu. Ya. Nah ini Inggris dikit lah, karena di sini banyak orang pinter ya. Gembalanya pinter, doktoral, bentar lagi wisuda nih. Ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Nah sebelum kita bicara komunikasi yang sehat, mari kita lihat sebentar beberapa hal komunikasi yang tidak sehat. Saya bergerak dengan cepat karena ayat saya banyak, jadi nanti Anda baca sendiri di rumah, supaya nanti tidak kelamaan saya bicara, ya kan? Coba yang pertama, contoh komunikasi yang tidak sehat. Saya percaya di kehidupan Anda, di pertemanan Anda, di kantor Anda, di tempat mana kita ada, pasti sering ketemu. Atau Anda barangkali orangnya. Gitu. Contoh komunikasi yang tidak sehat. Yang pertama, nanti kalau Anda orangnya ngaku ya, setelah ini didoakan sama Pak Gembala. Contoh, yang pertama, agresif. Agresif itu ketika dia berkomunikasi, dia cenderung konfrontatif dan mendominasi. Berapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu kami ngobrol dengan beberapa teman, lebih dari 6 atau 7 orang ya, di satu tempat dengan beberapa teman, Pastor Aldo ini ada. Nah, saya kenalan dengan satu kawan, baru pertama kali ketemu, baru pertama kali pelayanan bersama, enak orangnya. Dia pemusik, saya WL, cocok dong ya? Hari ini Cik, keren Cik. Mantap, Tuhan berkati. WL yang ngomong, cocok dong, bener dong. Ya kan? Besok WL lagi kalau pas saya khotbah. Kalau diundang lagi. Kalau tidak ya nggak apa-apa lah. Saya tahu daerah ini, saya cegat di jalan. Saya pernah tinggal di belakang, Villa Mutiara. Agresif. Nah kawan saya ini ngobrol kenalan, begitu dia tahu saya gembala satu gereja, dia juga memperkenalkan dirinya gembala. Lalu dia mulai cerita pelayanannya, dia mulai cerita prestasinya, dia mulai cerita apa yang dia kerjakan, 6.000 orang dia berkati, ada orang memberi berkat sekian berapa miliar itu waktu itu, 300 juta atau berapa, saya tolak karena semuanya. Tapi 100% kalau dihitung persentase 95% dia ngomong. Saya cuma iya, oh gitu ya, oh iya, oh gitu ya, oh baik. Nggak enak banget ya ngobrol kayak gitu. Anda pernah ketemu orang nggak kayak gitu? Ramah sih, enak diajak, wah bukan. Tapi ujungnya kita, iya, kapan gua ngomong nih. Saya juga nggak mau cerita prestasi pelayan saya, enggak, cuman yang enak. Masa 1 jam 9 enak berapa? 55 menit dengerin dia. Misalnya begini, nanti sana buka kota tadi. Bapak kan gembala kan, nanti kalau bisa kerja sama saya. Apaan sih saya ya mulu dari tadi kambing congek doang. Nah, ada orang-orang yang berkomunikasi seperti itu, mendominasi. Saya berdoa di sini nggak ada. Kalau nggak ada yang ngaku ya nanti ngaku. Yang kedua, contoh komunikasi yang tidak sehat. Manipulatif. Wah ini bahaya. Enak orangnya, bisa ngobrol. Tapi dia bisa mempengaruhi cara pandang kita. Dia bisa mempengaruhi bahkan keputusan kita. Hati-hati dengan orang seperti itu. 2000, kok bunyi ya? Loh, perlu ganti nih kayaknya. Kaget.
saya punya teman 2019 ya kalau tidak salah. Sudah pelayanan bareng saya 2 tahun. Sampai satu saat saya rekomendasi untuk masuk, diresmikan lah jadi pejabat gereja. Lalu akhirnya ditabiskan waktu itu di Sunter kalau tidak salah, di JKI SEMA Sunter. Ditabiskan dengan beberapa orang. Orang ini baik sekali. Dia pernah ada di pelayanan yang besar. Kalau saya sebut namanya Anda cukup tahu grup musik ini ya. Lalu jadi WL di tempat kami, lalu melayani bersama sama, lalu sekian tahun saya percaya dia menjadi kabit musik, menjadi tim presiden worship semua dia pegang, dia atur jadwal semua, dia bahkan saya jadi gembala komsel dan segala sesuatunya. Nah bulan Maret, pentabisan ya kalau tidak salah. Bulan Maret pentabisan, habis itu Jumat Agung ya, 2019 lah. Bulan April dia keluar dari saya. Pas Jumat Agung, pas mau WL, sak keluarganya keluar dari gereja. Aponya diajak, anaknya diajak, istrinya diajak, saudara sepupunya semua diajak keluar 15 menit sebelum ibadah Jumat Agung dimulai. Tidak selang berapa lama, 2 bulan dia bikin persekutuan di daerah Pasar Baru. Saya di Glodok, enggak jauh. Jangan ketawa kok kayaknya kok. Kasihan deh lo. Kayak gitu ya. Saya kerasa kok itu. Iya, memang saya waktu itu kasihan. Lihat muka saya nggak secerah ini waktu itu. Direkomendasikan 1 bulan keluar pergi dan bawa 5 keluarga jemaat. Gereja kecil 5 keluarga pergi. 3-nya sponsor. Artinya suka nabur banyak. Perpulangnya gede. Suka ngajak saya makan. Dia nggak suka rumah makan Padang daerah sini, Harapan Indah, dia maunya Padang Merdeka, Garuda gitu-gitu, pergi semua. Saya kena karena semua omongan baik dia. Mempengaruhi sudut pandang saya. Apa itu? Merekomendasikan dia. Mempengaruhi keputusan saya jadikan dia kabin musik dan semuanya. Manipulatif. Yang ketiga, nanti saya ngomong di sini mulu, nanti Anda curhat habis ini ya. Defensif, bertahan, cenderung bermusuhan. Suka negatif orang. Anda nggak negatif kan dengan gembala Anda? Loh jangan ketawa, saya sering digitukan. Pak Ari nih, minta duit nih. Itu ya. Ya kalau ada kasih aja, nggak perlu minta. Dia bermusuhan, cenderung menutup diri karena dia berpikir negatif terus dengan orang. Mari buka komsel. Pastor Irwan yang ngada-ngada aja. Tahun lalu, awal 2024, saya ngomong gereja saya sendiri supaya Anda nggak tersinggung. Biar saya sama dia aja yang tersinggung. Karena kami ini komsel kita itu aneh. Saya bikin komsel, kalau ada saya rame. Nggak ada saya, nggak rame, kira-kira gitu kan. Nah komsel itu kayak gereja pindah di tengah minggu. Banyak banget. Nah akhirnya saya rubah. Melalui koordinator komsel, kita belah semua komsel. Saya bikin 5 komsel, dari 1 komsel setiap hari Rabu. Dirubah jadi 5. Youth ada, kids ada, komsel umum ada, lalu ada 1 kelompok, isinya 5 orang. Itu, di depan hambanya, ya, ngomongnya. Karena itu dikumpulin mutar gitu ya, setelah ibadah, dibisik-bisik mereka. Ngomong apa Aldo waktu itu? Ya kita gini aja, nanti kita anggotanya juga gini aja 5 orang, gini aja nanti enggak ini. Dia cuma mau enggak setuju keputusan saya gitu loh. Nanti Pak Ari pasti ini, ujungnya ini gitu. Ya akhirnya orang itu enggak ada di gereja saya hari ini. Bersyukur enggak juga, senang iya. Kan orang-orang yang toksik, yang bermasalah gitu ngerepotin kan. Betul enggak Pastor Irwan? Kalau Anda mau dengar curhat Pastor Irwan satu saat, mungkin ada momennya, Anda tahu betapa susahnya jadi pendeta. Masalah, disalahkan, soal ini disalahkan, soal itu disalahkan, itu pendeta. Kapan sih Anda mengasihi pendeta Anda gitu, ajak makan kayak apa sama istri? Puas-puasin itu, all you can eat, habisin. Gitu kira-kira. Bermusuhan. Selalu berpikir negatif dengan semua yang diputuskan, dengan semua yang dikatakan. Lanjut. Ada yang ngangguk-ngangguk di belakang, Anda korban atau pelaku? Silakan lanjut.
Untuk disiarin online nggak apa-apa, orang pengalaman saya sendiri jangan tersinggung. Kalau ada yang tersinggung nonton orang itu saya sebut di sini, nanti kita ketemu, kita berdamailah dalam Yesus, kita bersaudara. Yang keempat, saya dengan cepat karena ini belum masuk poinnya. Ini udah mau habis waktunya. Meremehkan. Pernah ketemu nggak orang seperti ini? Ketemu orang, ngobrol, merasa paling hebat, paling pengalaman, paling ngerti, paling tahu semua lah pokoknya. Gitu. Kalau saya ambilin lah kalau saya gitu. Ada kan orang gitu ya. Cenderung meremehkan. Kawan saya yang tadi di atas saya sebut agresif itu ada sedikit meremehkan juga. Karena dia merasa udah pelayanan banyak. Dia menolak katanya 1 inci nabur buat pelayanan dia 300 juta dia tolak. Karena dia mulai ngatur-ngatur saya, Pak. Coba kenalin mas saya. Dia nggak sebut nama, nggak kenalin ya kan. Saya atur gantian dong. Ya kan, hati-hati orang Jogja itu mendolanya di belakang. Keris di belakang. Ya kan? Sepanjang sejarah Indonesia presiden yang bukan orang Jawa mana? Bapak B.J. Habibie doang kan? Hati-hati. Dia ada Manadonya, tapi bapaknya ada Jawanya. Ya. Tapi dipanggil Koko. Bingung. Yang kelima, ini komunikasi yang tidak sehat ya. Saya belum ngomong yang sehat. Pasif agresif. Nah ini lebih susah ini. Nyebelin ini. Enak, baik, tapi diem, belakang ngomongin. Tahu nggak Pak Irwan itu sebenarnya. Di depan, iya Pastor. Nanti ini ya, iya belakang. Itu istrinya Pak Irwan. Aduh baju masa begitu. Penting nggak mas? Dia pasif tapi agresif. Nggak berani muka dengan muka tapi ngomong di belakang. Saya ngalami banyak diomongin gitu. Tenang aja. Saya aja korbannya. Pak Irwan iya sih. Nggak tahu aja dia. Ada yang bikin. Karena orangnya nggak berani di muka. Dia di belakang. Nggak berani sama saya nyerahnya istri saya. Oh banyak. Bu Tika sekarang udah nggak pernah ke rumah saya ya. Oh, nama istri saya Tika. Supaya nggak salah nanti di mengerti. Tika siapa ya kan. Sekarang udah nggak pernah ke rumah, sekarang ini semuanya. Yang terakhir. Semangat. Nah, ngobrol sendiri dong. Yang terakhir pasif ini benar-benar paling nyebelin. Nanti Bapak ini ya. Ikut pemuritannya. Komsel ya. Ke sana ya. Gitu doang. Jadi nggak ada senangnya kapan, sedihnya kapan, marahnya kapan, itu nggak ketahuan. Saya berdoa di sini tidak ada. Di antara 6 ini adakah? Ada. Enggak ngaku? Iya. Tapi perhatikan kejadian 11 tadi menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita punya komunikasi yang baik, maka segala sesuatu tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya lanjut. Udah mau jalan. Saya bilang tadi ayat banyak banget kan. Saya tidak akan baca, percayalah. Nah waktu saya habis untuk baca ayat. Next bro langsung. Ada satu kata di dalam Alkitab yang menunjukkan, yang menjadi contoh, menjadi panutan buat kita, menjadi satu hal yang perlu kita ingat tentang komunikasi yang sehat. Kata itu adalah satu sama lain. Katakan sama-sama satu. Biasa di gereja saya diiringi keyboard loh. Ini pemain keyboardnya kemana? Itu mau mengaruhi mood saya kayak gitu. Mana orangnya? Tolong bro, PK kita sama. Dari Tuhan. Penghargaannya kemuliaan Tuhan. Lama dia. PK-nya kurangi goceng nih. Kata ini, satu sama lain. Nanti saya sengaja pakai perjanjian baru supaya nanti setelah ini kalau ada pertanyaan Anda tidak kemana-mana. Itu di perjanjian lama nih, saya kerucutkan saja. Di perjanjian lama baru kita melihat satu kata yang sering dipakai bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahkan oleh Paulus yang menggambarkan komunikasi yang sehat. Satu sama lain. Kalau kita merendahkan diri, satu sama lain. Coba tunjukin semua ayat yang banyak itu. Baca di rumah. Lagi. Baca di kamar, sekali lagi. Banyak kan? Satu sama lain. Waktu apa? Waktu kita mengasihi, satu sama lain. Waktu apa? Waktu mengampuni, satu sama lain. Waktu apa?
Waktu ramah, satu sama lain. Waktu apa? Waktu mendoakan, satu sama lain. Waktu apa? Waktu mengajar, satu sama lain. Waktu apa? Menguatkan, dikatakan saling menguatkan, satu sama lain. Waktu apa? Waktu memberi salam. Jangan nunggu. Apa nih Pak? Pak pendeta itu yang suka di flyer apa namanya bro? Wah itu, Farel. Nggak mau disalami sebelum dia nyalami. Nggak begitu, satu sama lain. Saling mendahului, memberi hormat. Ya saya suka lihat muka beliau di flyer-flyer. Mukanya saya tahu suku apa dia. Memberi salam satu sama lain. Menanggung satu sama lain. Gereja ini akan menjadi besar kalau satu sama lain mau saling menanggung. Bukan Pak Irwan sama istri aja. Kasihan mereka, mati muda ntar. Tolong bantu. Jangan menghakimi satu sama lain. Jangan menjelekkan satu sama lain. Kalau saya silakan, udah jelek mau jelekin silakan. Tidak ada masalah. Kan ada kata bijak begini. Rendahkanlah dirimu sampai orang tidak bisa merendahkan lagi. Pak Irwan ngecek ayatnya benar enggak? Saya tahu. Dan lagi dokter soalnya saya tahu. RF mana? Oh itu Roma maksudnya. Oh Efesus ya, tuh bener kan? Kalau TRF, transfer. Menasihati satu sama lain. Jangan bersungut-sungut satu sama lain. Enak kan? Jangan menggigit, apalagi menggigit. Nanti bacain ada lebih. Ini ayat nih Galatia itu Paulus ngomongnya kasar. Digoblok-goblokin jemaat Galatia. Dibodoh-bodohin. Pakai bahasanya apa? Jangan saling menghasut. Saling memperhatikan satu sama lain. Menerima satu sama lain. Tunduk RF5 itu tadi. Satu sama dan lain-lain. Perhatikan, kalau gereja kita mau punya komunikasi yang baik dan sehat. Satu sama lain. Apapun yang kita kerjakan. Kita kan punya bagian masing-masing kan dalam pelayanan. Ada yang berdoa, ada yang khotbah. Kalau semua pengen khotbah jemaatnya sopo. Nanti semua khotbah di sini. Tuhan pilih beberapa orang untuk menjadi alatnya. Kalau ada beberapa dari Anda nanti jadi pengkhotbah di sini, itu juga anugerah. Ada yang di bagian belakang, multimedia, ada yang kamera. Saya suka lihat kok Pastor Irwan di sini kan. Wah gitu-gitu kan kalau di medsosnya gitu. Tapi itu harus semuanya dijalani dengan satu sama lain. Mengasihi, menghargai, mengampuni, memberkati satu sama lain. Gak ada lagi tadi agresif, manipulatif dan semuanya. Kalau mau sehat. Mudah? Tidak. Karena semua berjalan, ada proses. Kan gak tiba-tiba baik. Betul nggak Kak Ci? Kenapa mau sama Irwan ini banyak Irwan yang lain? Kan ada proses komunikasi kan Pak? Betul tidak? Bapak sebelah kanannya istrinya? Kenapa Bapak mau sama cewek itu padahal banyak cewek yang lain waktu? Loh, betul tidak? Ya sekalian sama Pastor Ronaldo saya sindir-sindir sedikit. Kalau ada Pastor di sini ya kan. Ada ya. Kenapa mau? Nih, pilihan terpenting di dalam hidup kita setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi adalah dengan siapa Anda menikah. Saya syukuri dengan wanita di gereja saya sekarang itu dengan keberadaan dia dan semua kelebihan dan kekurangan. Kan dia akan jadi partner seumur hidup saya. Sampai kapan? Till death do us part. Sampai kematian memisahkan. Pilihan terpenting dalam hidup. Dengan siapa Anda menghabiskan hidup ini. Menyelesaikan destiny dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau orang-orang suka bilang ya, begitu Anda salah, neraka dunia. Pak, jangan berpikir seperti beberapa orang berpikir ya Pak. Katanya itu di balik suami yang sukses itu ada istri yang
mendumpang, mendukung. Ya kan Pak? Betul nggak Pak? Terus Bapak berpikir, supaya aku makin sukses, aku harus banyak istri, supaya makin banyak. Itu sesat. Gereja ini tidak mengajarkan kesesatan semacam itu. Alkitab tidak ada poligami dan poliandri. Perhatikan satu sama lain. Coba lihat kanan kirinya. Katakan, aku mengasihi kamu, memberkati kamu. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat mukanya. Ku lihat di wajah. Walaupun maskeran gak apa-apa, lihat matanya. Dia bingung, lihat mukanya maskeran ya. Tadi gak? Komunikasi yang baik. Komunikasi, saya tidak tahu ibu sama ini ketawa atau marah, saya tidak tahu. Ini cowok atau cewek? Cowok semua ya? Saya bingung kapan katakan maskeran ya. Mungkin baru gak enak badan. Nah, perhatikan lanjut berikutnya. Ingat katakan satu sama lain. Anda pengen maju gereja ini satu sama lain. Kasihan pendeta Anda masih muda. Biarkan dia umur panjang menggenapi rencana Tuhan. Jangan sampai dia mati muda karena mikirin Anda saja. Nah, komunikasi itu ada caranya. Secara verbal memakai yang namanya lidah. Makanya di kitab Yakobus ada satu perikop yang membahas tentang kekuatan sebuah lidah. Lidah itu seperti kemudi kapal. Seperti api kecil bisa membakar hutan. Nanti Anda baca perikopnya. Tapi saya tidak akan khotbah itu. Perhatikan. Lidah yang tidak bertulang. Betul enggak? Siapa yang lidahnya hari ini bertulang? Gimana Anda mau ngomong? Ada tulang. Lidah yang tidak bertulang bisa lebih menyakitkan daripada tangan yang kuat sekalipun. Sahabat saya ini petinju, badan penuh tato, sangar. Tapi dia bisa nangis kalau mamanya ngomong apa dikit aja. Percaya tidak? Dok, kamu kok gini sih sama mama? Bisa loh nangis seharian merasa bersalah sebagai anak. Karena dia cinta keluarga. Ini family man. Kalau jadi istrinya dia harus family man. Family man kan istri, masa family man ya? Ngerti gak maksudnya? Mulut Anda, lidah Anda, perkataan Anda bisa lebih menyakitkan dari binaragawan, petinju atau siapa. Olahraganya tinju, sahabat saya. Kurang apa? Pak Iron mau macam-macam sama saya. Tangan kiri aja, dikit aja. Rumah sakit, hospital, leka itu. Ngerti gak? Mulut kita, lidah kita bisa punya kekuatan lebih berat daripada seorang yang kuat sekalipun. Contohnya siapa? Simpson. Sekuat apa dia? Sehebat apa dia? Gara-gara seorang Delila. Jangan tanya Simpson siapa ya. Nanti Anda jawab, Pak Irwan kenal gak? Nah susah, cari di Alkitab. Hakim-Hakim 13. Gara-gara wanita, karena perkataan. Saya tidak mendiskreditkan wanita. Tapi memang kejatuhan di kitab Kejadian itu dari wanita. Nggak usah membantah, itu ayat Alkitab. Nggak usah protes dengan saya. Kata Profesor Suhandi Cahaya, wanita itu racun dunia. Ikut kelas gak kemarin? Pak dosennya, wanita itu racun dunia. Kok bisa begitu? Tapi dia menikah sama wanita. Agak bingung juga ya. Dia bilang racun, dia nikah berarti minum racun. Lidah yang tidak bertulang bisa menghasilkan kekuatan dan bisa lebih menyakitkan dari pukulan seorang Ronaldo. Petinju. Kenapa kamu ketawa? Ketawanya terlambat. Pakai mic? Mari kita lihat Amsal 21. Ayat 23. Baca bersama. Ini pentingnya komunikasi. 1, 2, 3. Sekali lagi supaya masuk dalam hati. Ada di otak bawah sadar kita. 1, 2, 3. Karena perkataan itu gak bisa ditarik lagi. Begitu dia sudah keluar. Dan itu salah, menyakitkan. Itu akan membuat kita ada di dalam kesukaran.
Saya ngomong 2 kata saja ya di sini ya. Saya yakin Anda pasti emosi. Pak Irwan jelek. Pasti pulang aja istrinya udah nyegat saya. Maksud Bapak apa? Belum pengerjaan-pengerjaan di bawah. Bapak itu yang di flyer itu terkena itu. Maksud Bapak apa? Hanya gara-gara perkata. Terus maaf, nggak bisa, maaf. Bapak harus selesaikan dulu. Saya maafkan tapi harus diselesaikan. Nah gitu kan aja. Hati-hati ketika kita membuat statement, ketika kita menyatakan sesuatu, ketika kita mengatakan seseorang atau saudara kita di gereja. Ada yang nguap ya? Saya sensitif. Saya sudah seceria ini kok ngantuk. Takutnya kayak Eutikus di kitab Kisah Para Rasul. Paulus khotbah dia ngantuk, jatuh, mati. Saya nggak bilang loh Pak Gembala. Tapi memang mati. Hati-hati nanti siapapun yang khotbah di sini kalau Anda ngantuk akibatnya bisa. Ya walaupun dibangkitkan lagi, tapi itu kan Paulus. Saya kan nggak bisa membangkitkan lagi. Saya belum punya karunia begitu. Paulus oke lah. Ya kalau nggak bisa bangkit lagi kan susah. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia akan memelihara dirinya dari kesukaran. Kan kalau jadi orang nyenengin itu enak ya, kemana aja. Omong aja yang baik. Saya yakin semua orang itu senang dipuji. Ini istrinya kok bilang, kamu cantik sekali. Loh belum dibilang aja udah seneng, udah salah tingkah. Kamu wanita tercantik dari semua wanita. 8 miliar manusia di bumi. Coba kau ngomong, belum pernah kan? Jangan kau saya, sebelahnya. Dinunggu. Enggak ngomong-ngomong nih. Nah, saya enggak percaya. Enggak percaya. Coba kalau tiap hari buktikan di sini. Emang ulang tahun, you are the best. Will you all the best? Ulang tahun gitu ya, orang males. WUATB, you all the best. Hati-hati dengan perkataan. Coba Anda puji gembala Anda, jangan komplain mulu. Coba support. Kan kalau orang kerja itu namanya support system ya. Jadi orang itu kalau disupport, coba ngikutin. Kami di gereja kami ada namanya Ikrar Murid Yesus. Salah satu dari 3 itu dikatakan bahwa tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, itu ditandai dengan tunduk kepada pemimpinku yang kelihatan. Anda mikir, mulai nih Pak Ari nih. Enggak, emang begitu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah dan tunduklah kepada para pemimpinmu, karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwa. Anda kan gak ngerti kan Pastor Irwan puasa sama istri, berdoa jungkir balik nangis, mendoakan pergumulan Anda, masalah Anda, studi Anda, anak-anak Anda. Dan itu gak diceritakan kalau seorang gembala itu gak pernah pamer gembala cerita-cerita berdoa. Orang pamer juga gak dihargai juga kok. Kan gak perlu cerita puasa saya sama istri saya nangis. 15 Januari 2025. Itu tepat ulang tahun gereja kami yang ke-8. Jam 9:30 malam saya ditelepon istri saya dari luar kota karena dia pasti luar kota kerja. Mas, lihat medsos, lihat berita, lihat ini. Glodok Plaza kebakaran. Gereja kami di Glodok Plaza. Dia tinggal di Cakung, deket kan? Tengah 10 malam setelah saya sempat teleponan sama beliau. Lalu saya berangkat. Naik motor saya ke Glodok Plaza. Saya tungguin. Ya, sampai reda kapan pokoknya tungguin sampai api padam kapan gitu. Saya cuma mau butuh kepastian bagaimana kondisi gereja kami. Hari Minggunya itu kami udah mau, Anda kalau tahu gereja kami pas sebelum kebakaran itu udah didesain, udah pakai pohon imlek gede banget, mas istri saya untung amplop tuh nggak ada isinya.
Itu udah disetting semua untuk dekoran merah semua. Karena saya pikir kita mau rayain Imlek bersama-sama di gereja. Karena kami di Glodok. Tapi tiba-tiba hari itu, malam itu dapat berita Glodok Plaza kebakaran. Saya tungguin sampai pagi. 45 mobil pemadam kebakaran. 250 petugas pemadam kebakaran dari seluruh wilayah Jakarta. Gede kan berarti? Gede Pak, bilang gede. Memang gede, itu kebakaran gede. Ini bukan bakar sampah. Gedung itu kebakar. Saya tungguin, saya nggak bisa masuk. Karena sekian radius kilometer dikasih garis polisi, orang nggak bisa masuk. Saya parkir motor jauh banget dekat stasiun kota. Saya jalan kaki, nyolong-nyolong minggir sampai saya dapat posisi di belakang, pintu belakang dekat Indomaret di mana posisi gereja kami ada. Saya cuma nunggu perkataan petugas pemadam, kepalanya bilang begini, lantai 1 aman. Saya cuma butuh kata itu. Sampai pagi, saya tungguin sampai saya nyamperin mereka. Pak, yang lantai ini aman, puji Tuhan. Baru saya pulang. Mandi sebentar, saya balik lagi ke situ. Saya memastikan kondisi ruangan ibadah kami aman. 3 hari. 3 hari susah tidur, nggak bisa tidur. Tuh, Bapak ketawakan, saya benar nggak bisa tidur, Pak. Ini api mulai padam. Yang saya pikirkan apa? Air. Kan gedung ada sprinkle. Kita punya alat musik. Ya walaupun belum, ini lumayan lah keyboard kita RD lah. Ini kan Yamaha. Jadi sombong ya. Itu saya, waduh. Tapi oleh anugerah pertolongan Tuhan hari ini, gereja kami aman-aman saja. Tepuk tangan buat Tuhan. Cuma kami belum bisa ibadah di tempat kami karena AC sentral gedung belum nyala. Hari ini teman-teman di gereja nanti mereka berdoa di tempat. Setelah kami renovasi, 1 minggu ini kami kemarin renovasi. Ya enggak banyak sih, cuman memang ambrol ruangan kami yang ruang sekolah minggu. Oleh anugerah Tuhan semua bisa diselesaikan dengan baik. Kok kesana ceritanya ya? Kalau saya negatif dengan semua yang terjadi, bisa jadi nggak terjadi seperti yang kami alami hari ini. Saya waktu masuk pertama nggak ada lampu, nggak ada apa, 3 orang kami dengan 2 pengerja. Saya udah bayangin ganti karpet mahal tuh. Karpet yang tebal bawahnya ada itunya kan beda itu. Udah mahal pasti. Nggak tahu nih berapa puluh juta nanti harus habis. Tapi hari ini kalau Anda lihat gereja kami, karpet gereja kami aman. Duh, vakum dia, udah 3 kali vakum. Mudah-mudahan nanti bisa setelah kita mulai soft opening gereja lagi, semua aman. Coba kalau saya negatif. Saya tetap bersyukur dengan situasi itu. Dan syukur itu menurut saya yang bisa menjadi saluran untuk berkat Tuhan ada. Sampai hari ini kami beribadah di satu tempat sebesar ini ya, Waldo. Sebesar ini di satu ruko, di bawah untuk sekolah minggu ada satu sahabat baik yang memberikan tempatnya untuk kami beribadah sementara. Sampai Glodok Plaza dipulihkan. Janji beliau begitu. Hari ini kita masih ibadah di tempat itu. Coba saya kalau negatif. Bisa jadi Tuhan gak kasih berkat itu. Saya harus sewa hotel. Kemarin kita udah hunting hotel sekian. Harga beberapa di wilayah situ. Kan kita gak bisa jauh-jauh. Saya ditawari waktu itu ke Tebet, Pastor Herman. Deket ya dari Glodok ya. Ditawari Taman Palem Cengkareng. Deket juga. Ketua Korwel telepon saya. Kalau ada apa-apa lu, ya maaf Pak, ini tawari ke Harapan Indah situ. Lebih jauh lagi. Karena lingkungan jemaat kami di daerah situ. Tapi oleh anugerah Tuhan kita dapat satu tempat yang baik sampai hari. Kami hanya bawa badan doang. Alat musik komplit, sound system oke, AC dingin sekali. Orangnya juga banyak. Tanpa perlu bayar sepeser pun. Karena anugerah Tuhan. Coba saya bersungguh-sungguh. Saya akan ke dalam kesubaran. Mari berbuat baiklah dengan orang. Berkomunikasilah yang baik dengan orang lain. Karena orang baik pasti ditemukan dengan orang baik. Lanjut, saya berapa menit lagi ya? Nah ini saya poinnya ke sini. Komunikasi yang sehat itu perlu kejujuran. Katakan kejujuran. Betul nggak? Orang jujur itu di mana aja pasti mujur. Lanjut. Gimana caranya bisa jujur? Ya beri teladan hidup.
Kan Anda itu kan produk dari pikiran, perbuatan, dan kebiasaan. Jadi Anda. Saya berdoa Anda di sini setelah ibadah ini orang berpikir, Pak Irwan itu orang jujur. Ya kan? Bapak orang jujur. Nanti kalau flyer kasih khotbah bahwa orang ini jujur. Itu karena apa? Karena hasil pikiran yang dibangun setiap hari, dari perbuatan yang dikerjakan setiap hari, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Gimana caranya jujur? Jadi contoh. Yang kedua, gimana caranya kita bisa jujur? Ayatnya baca sendiri ya, mohon izin tadi saya sudah bilang memang banyak ayat. Ciptakan budaya. Berarti kita membangun kebiasaan. Untuk menciptakan ini tidak mudah. Saya punya anak-anak youth bermasalah dengan seksual. Pacarannya kebablasan. Kelewat nggak pakai map tuh pacarannya ya. Jadi berapa pintu tol Bekasi Barat dia bablas Cikarang ya kan. Dia nggak pakai map pacarannya. Jadi kalau nggak pakai Waze atau GPS nyasar kuburan nah kira-kira gitu. Pacarannya kebablasan. Mereka baru cerita. Berarti kan, tapi paling tidak mereka udah mau jujur. Cuman kalau sudah melakukan kan juga bingung. Lanjut, gimana supaya kita bisa jujur? Bijaksana. Saya tahu jadi gembala itu nggak mudah. Betul kan Pak? Awas kalau bilang mudah. Kalau bilang saya mau belajar. Gimana caranya? Yang berikutnya. Udah ya? Berdoa. Daud pernah berdoa, kiranya kejujuran dan ketulusan mengawalku sepanjang kehidupan. Itu pesan mama saya, almarhum. Kamu di mana aja, di kota mana aja, ketemu siapa saja, dalam lingkungan apa saja. Kalau kamu jujur, orang akan suka dengan kamu. Kamu akan diterima di mana aja. Tapi kalau udah manipulatif, mencari keuntungan sendiri, itu ada dicatat sama orang. Saya sudah 1 minggu ini melewat Facebook, ada yang messenger saya, Pastor Irwan. Nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngobrol. Tahu nggak biasanya ngapain? Minjem duit. Nggak pernah komunikasi. Sampai, oh mari tolong. Besok lagi, oh mari please tolong. Besok lagi, please tolong pinjemin saya butuh banget. Ya Tuhan. Kalau saya telepon satu kawan saya Mbak Tuhan yang pernah pelayan bareng dia. Bro, saya mau tanya tentang si ini, dia bilang gitu. Kenapa Pak Ari? Minjem duit ya? Gitu. Kok tahu? Dia memang suka begitu, jangan dikasih. Sudah cukup. Buat saya itu sudah cukup menggambarkan. Jadi kalau Anda mau komunikasi dengan baik sebagai pasangan suami istri, bahkan di gereja ya, keluarga rohani Anda ya, namanya home church lagi ya kan. Walaupun ada singkatannya, tapi home itu kan rumah. Berasa rumah, berasa kerasan, suasana yang enak, Anda harus jujur. Ini kawan saya ini ngajari jujur. Jadi kalau kebijakan saya ini nggak cocok, Pastor. Kalau ini nggak bagus. Nah, butuh orang-orang jujur itu supaya untuk tracknya di situ. Pastor Irwan, ini ada yang gitu. Itu namanya support system. Supaya Pastor Irwan terus on the track di dalam jalur yang Tuhan mau tetapkan. Sampai tujuan itu digenapi. Anda mau jujur? Berat ya. Coba lihat kanan kirinya. Emang susah Pak, hari ini mulai nih. Coba lihat kanan kirinya, coba lembut lah, jangan keras-keras. Ayo jujur. Katakan amin. Tapi jujur jangan kebablasan juga, pakai map juga. Anda harus tahu beberapa orang. Saya punya tim pastoral 4 orang. Di sini banyak ya. Ini tempat di mana saya bisa jujur apa adanya. Situasinya. Keuangan gereja, keadaan jemaat. Yang berikutnya. Mau jujur? Salaman dulu. Tenang, ini nggak gampang, memang nggak gampang. Yang penting mau dulu. Jujur. Yang berikutnya terbuka. Katakan terbuka. Kebablasan. Dia mirip penyanyi dangdut itu ya, siapa? Iya kan? Uut Permatasari. Tadi pas saya ini di depan saya soalnya. Kayak penyanyi dangdut pasti ya. Keterbukaan.
Keterbukaan itu artinya apa adanya. Saya sebagai gembala jujur, saya juga manusia biasa. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati, kira-kira gitu. Jujur aja, memang kita hanya manusia biasa kok. Kita hanya dipakai alat oleh Tuhan. Kebetulan saya gembalanya, kira-kira gitu kan. Tapi kita sama di hadapan Tuhan. Terbuka aja kalau kita memang butuh dukungan. Saya sering kok ngobrol sama sahabat-sahabat saya, tolong bantu saya. Jadi, apalagi sama istri saya. Itu orang paling strength dalam hidup saya. Satu saat saya ikut retreat di daerah Lembang, Bandung. Padahal orang ini gak kenal, pendeta Bapak-bapak. Saya makan sama istri saya di sesi-sesi itu. Pak pendeta ini nyamperin kami. Gak kenal, perkenalan ini itu kemudian. Kamu beruntung, istrimu dia. Kenapa Pak? Kamu kan ini gitu. Kok tahu Bapak? Iya, memang kalian cocok. Nah itu saya belum punya tes itu untuk ke Pastor Ronaldo. Belum bisa. Saya nggak berani. Ini kokoh ini kayaknya dari tadi kayaknya nggak suka ya. Tuh, aduh. Kok terbuka aja kok, nggak apa-apa. Keterbukaan itu menghasilkan pemulihan. Tapi jangan asal ya. Beberapa orang itu kan ada camp itu ya, pria sejati itu. Lalu satu saat kawan saya ada. Kan di camp itu kan disuruh nulis. Bikin surat untuk istrinya dari lokasi acara. Istrinya begini-begini terbuka gitu kan. Dia kirim sampai rumah. Pulang retret istrinya ngamuk-ngamuk. Ma sebenarnya saya begini. Nah, itu tidak tepat. Yang enggak begitu juga gitu. Ma sebenarnya waktu itu ada cewek itu aku suka. Kira-kira intinya gitu di surat itu. Gimana istrinya enggak marah ya? Aneh. Keterbukaan enggak seperti itu. Artinya kejujuran, keterbukaan itu terbuka dalam arti ya apa adanya. Masa lalu ya sudah. Ya kan? Itu yang membuat saya menikah dengan wanita cantik itu hari ini. Masa muda saya tidak baik. Buat saya. Di mata orang juga. Gereja sama semua orang. Saya pernah didisiplin gereja. Karena satu kasus. Waktu kami dekat sama calon istri waktu itu. Saya cerita. Terus saya tanya. Kamu masih mau gak sama aku? Dia mau. Saya juga bingung, dia mau. Lihat profil WA saya, istri saya cantik. Lebih cantik istri saya dari istriku. Iyalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, jangan lihat saya kanan kirinya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dari kapan? Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yang kedua, gimana Mbak Ud? Cari di Google mirip benar. Rela ditegur, tidak hanya suka menegur. Artinya apa? Saling tadi tetap satu sama. Kadang-kadang suami itu kan, ya kan? Tolong pura-pura kesini Cik, ya kan? Kalau dikasih masukan, laki-laki itu ada gengsinya kan? Gua lebih tahu, gua dokter lu apa? Gua sekolah lu apa? Gua main ke luar negeri mulu, gua nggak pernah. Kalau saya kebalik istri saya terus yang keluar negeri, saya nggak pernah diajak. Kamu nggak bilang deh sama bos-bos sekali-sekali suami diajak, itu nggak pernah. Nggak pernah. Ke Jepang, ke Korea, besok ini ke Thailand ya bulan depan. Saya nggak pernah diajak. Kan saya pengen ketemu orang Thailandnya, sawadikap, gitu kan. Nggak pernah aja. Nah kadang-kadang kita ini mau negur tapi nggak mau ditegur. Ya kan? Lanjut. Yang terakhir dewasa. Katakan dewasa. Saya kalau Anda baca Yakobus 1 ayat 19, ini adalah kunci komunikasi dimanapun menurut saya. Kunci komunikasi itu adalah mendengar. Aneh ya? Kunci komunikasi itu mendengar. Kalau Anda bisa mendengar, Anda akan didengar. Cik, tapi ada berkat buat Cici khusus yang tidak dialami oleh semua wanita di ruangan ini. Satu,
Anda dapat berkat suami. Yang kedua, karena dia hamba Tuhan, Cici dapat berkat hamba Tuhan. Ayo, wanita mana yang dapat kayak dia? Cici? Enggak. Emang suaminya? Oh, istrinya bapak itu ya? Yang istri-istri hamba Tuhan dapat double portion. Berkat suamimu itu, restu suamimu, urapan semua itu Anda terima. Lalu karena dia hamba Tuhan, berkat hamba Tuhan yang dia juga jadi milik. Memahami posisi saat berkomunikasi. Ya kan? Kalau istri baru diam aja. Wanita itu stok ngomongnya lebih banyak dari pria ya. Perbedaannya ribuan. Jadi biarkan dia menghabiskan stok itu. Kalau udah bisa diarahkan, suruh masuk ruang doa. Makanya pendoa itu banyak wanita. Karena harus menyelesaikan stok puluhan ribu kata itu harus habis setiap hari. Dan nanti cara duduk, panci. Istri saya itu ada kecil apa itu buka siapa? Ini siapa sih tadi? Orang di rumah cuma berdua ya, siapa lagi? Pakai bahasa begitu. Anda masih punya anak ya, saya kan belum dikasih karunia ya. Ini siapa sih kamar mandi kotor banget? Kan cuma berdua. Bilang aja saya. Gitu. Harus memahami posisi itu. Iya benar. Bapak korban atau pelaku? Sama. Kalau kita berkomunikasi kita butuh kedewasaan. Kuncinya mendengar. Anda pengen didengar? Dengar dulu. Ya, Ibu, nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan kaum wanita, tapi memang kenyataannya begitu. Berikutnya, terakhir. Ya udah senang, terakhir nih ya. Iman stabil. Ini saya dalam konteks gereja begini. Jadi kalau Anda pengen bertumbuh gereja ini, jadilah dewasa dan miliki iman. Kalau iman Anda stabil, Anda nggak akan gombang-ambing. Saya sedih juga dengan beberapa jemaat yang waktu itu ikut salah satu partner saya. Kan lebih kenal saya. Duluan bersama dengan saya. Waktu ngerintis gereja beberapa mereka ada bersama saya. Tapi begitu ada yang manipulatif, dia bisa ikut orang lain. Yang terakhir, mengutamakan orang lain. Ini kan bicara kerendahan hati. Katakan amin. Ayo kita pengen berdiri.